binasa atau tidak itu. Atau kita merasa Tuhan Yesus orang mau binasa, Tuhan Yesus saya masa depan mau hancur. Tuhan Yesus saya ini tidak ada baliknya ini tanda-tanda dari masa depan ini. Kayak begitu ya. Kadang orang pikir kalau orang lihat keadaan masa depan itu tidak ada. Nah itu sama dengan murid-murid saat itu, mereka melihat apa? Mereka lihat keadaan di sekitar. Keadaan di sekitar itu apa yang terjadi? Ada apa? Badai. Nah saat ini juga mungkin ada yang sekerja lihat pekerjaan masih begini-begini, atau banyak masalah, atau melihat masa lalu. Kadang kalau melihat masa lalu berarti tidak ada masa depan. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi masa depan tidak ditentukan dari masa lalu. Masa depan ditentukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana iman itu muncul? Harus baca firman Tuhan. Ya, jadi iman muncul kalau kita baca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Meskipun kita biasa malas membaca, tapi firman Tuhan itu wajib. Karena kalau tidak baca firman Tuhan, yang orang dengar itu masukannya teman, masukannya manusia. Jadi pendapat manusia itu yang jadi pegangan hidup. Nah pendapat manusia itu apa sih yang hari ini ada besok bisa hilang, sekarang hidup sebentar besoknya tidak. Nah yang kita harus imani itu bukan pendapat manusia, tapi pendapat siapa? Tuhan. Jadi orang bilang dia punya masa depan sempurna. Jalani itu dengan sempurna. Kalau kita jalani melihat keadaan, itu kita merasa jauh. Tapi coba dengan Tuhan. Banyak ya contoh-contoh yang sudah lebih senior dari orang. Meskipun masa lalunya mereka misalnya kurang mampu, dari keluarga kurang mampu, tapi mereka bisa. Nah, salah satunya suami saya. Waktu saya pacaran dengan dia, saya tidak tahu kalau dia itu ternyata rumahnya itu sangat reok. Kenapa nama ibu itu? Jadi saya tidak tahu. Karena dia kerja di bank toh, saya pikir dia orang kaya raya kayak begitu dah. Ternyata pada saat, tapi saya kan tidak lihat itu. Kemudian menikah dan lain-lain, dan saya ke rumahnya. Pas saya ke rumahnya, ternyata dia orang yang memang tidak mampu begitu dah. Nah, jadi dia itu pergi dari rumah untuk sekolah kayak begitu dengan kakak-kakaknya yang bantu untuk sekolah. Nah, jadi dan ternyata bisa sampai seperti ini. Kalau lihat masa lalu harusnya pesimis. Kalau lihat ekonomi keluarga harusnya pesimis. Tapi terang lihat bahwa rencana Tuhan itu selalu ada. Asal terus kita percaya sama Tuhan dan giat, kerja giat, belajar giat, ibadah oke, kayak begitu. Jangan cuma kerja terus tidak ibadah, atau sebaliknya. Ibadah terus tidak belajar, itu juga bahaya. Ibadah terus dan kerja. Oke, kayak gitu ya. Jadi mari kita mungkin kepada siapa? Termasuk jodoh. Nah, jodoh ini teman-teman salah satu yang bisa menolong untuk masa depan atau bisa juga menjerumuskan, menyusahkan, Menggalaukan. Dia tidak menghancurkan sih, tapi kayak menghambat begitu dan kayak mau lari tapi gara-gara pasangan tidak seimbang dalam Tuhan, akhirnya mau lari melayani Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, jadinya susah. Karena sudah dengar kata pacar dulu Karena pacarannya pacarnya tidak itu juga, tidak sesuai dengan Tuhan. Ya gitu ya. Jadi kita harus